Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi bab 2, mukjizat dan kejadian luar biasa lainnya. Adapun poin-poin yang perlu kita bahas di bab 2 yaitu A. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. B. Dalil nakli dan contoh kebenaran mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Dan C. Hikmah adanya mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Yang perlu kita bahas terlebih dahulu pada kesempatan kali ini yaitu di poin A. Pengertian mukjizat, karomah, irhas, dan ma'unah. Mukjizat. Menurut bahasa, mukjizat berarti sesuatu yang melemahkan atau mengalahkan. Sedangkan menurut istilah, mukjizat berarti sesuatu yang luar biasa yang terjadi pada diri Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka membuktikan dirinya adalah Nabi dan Rasul yang tidak dapat ditiru oleh siapapun. Dari kedua definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ciri-ciri mukjizat adalah sebagai berikut. 1. Diturunkan hanya kepada para nabi atau rasul. Kedua, merupakan kejadian luar biasa di luar kemampuan manusia. Diturunkan sebagai bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diturunkan sebagai bukti kenabian atau kerasulan. Bertujuan untuk memperlemah orang kafir atau memecahkan masalah kaum muslimin. Macam-macam mukjizat. Mukjizat dibagi menjadi dua macam, yaitu 1. Mukjizat kauniyah. Mukjizat kauniyah adalah mukjizat yang tampak. Mukjizat ini dapat dirasakan atau ditangkap oleh panca indera. Mukjizat kauniyah disebut juga mukjizat terbatas, artinya di luar kemampuan manusia. Terjadi hanya sekali dan dalam satu tempat. Tidak bisa diulang dan tidak bisa dipelajari. Contohnya yaitu mukjizat Nabi Isa yang dapat menghidupkan orang mati dengan seizin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua yaitu mukjizat akliyah. Mukjizat akliyah yaitu mukjizat yang hanya dapat dipahami oleh akal pikiran. Ciri khusus mukjizat ini adalah berlaku universal atau sepanjang masa dan dapat difahami dengan akal pikiran. Contohnya yaitu Al-Quran memiliki keistimewaan yang kandungannya luar biasa, susunan sastra yang indah dan akan terjaga sampai sepanjang masa. Kejadian-kejadian luar biasa selain mukjizat. Selain mukjizat, ada juga kejadian luar biasa yang harus kita pahami, di antaranya yaitu 1. Karomah, irhas, dan ma'unah. Karomah adalah kejadian luar biasa yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang soleh dan taat kepadanya. Jadi, karomah hanya diberikan kepada hamba-hamba pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk waliullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun syarat-syarat terjadinya karomah antara lain 1. Orang yang mendapat karomah bukanlah seorang rasul atau nabi. Tidak memiliki syarat khusus berupa doa, bacaan, ataupun zikir khusus. Terjadi pada seorang hamba yang solih, baik dia mengetahui terjadinya karomah tersebut ataupun tidak. Bertujuan menguatkan keimanan dan keislaman orang yang mendapat karomah tersebut. Diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang benar-benar beriman serta bertakwa kepadanya. Irhas. Irhas adalah kejadian atau hal-hal yang istimewa terjadi pada diri calon rasul. Irhas terjadi sebelum seorang rasul dinyatakan kerasulannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, bayi Isa yang dapat berbicara yang telah dijelaskan dalam surah Maryam ayat 27 dan 29. Selanjutnya yaitu ma'unah. Ma'unah adalah kemampuan luar biasa yang diberikan Allah kepada seorang mukmin untuk mengatasi suatu kesulitan. Ma'unah terjadi pada orang biasa berkat pertolongan Allah. Contohnya, ma'unah yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hambanya, misalnya seseorang nenek yang terkurung dalam rumah yang terbakar. Nenek tersebut dapat membobol tembok yang kokoh dan selamat dari bahaya. Ini disebut ma'unah karena secara akal sehat tidak mungkin seorang nenek dapat membobol tembok yang kokoh.
Baiklah, mungkin ini saja yang dapat Ibu jelaskan pada pertemuan kali ini. Semoga anak-anak bisa memahaminya. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.